Nanti bisa ditunjukkan kepada Pak Kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin dari Pak Alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Ishaq Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi. Baik, silakan Anda Kiai masuk untuk diperiksa, nanti jalankan saya ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Asyirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsul Dhahir, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sadah Al-Abdul Malik An-Nasir al-Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asma Khan, saudara. Kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nasirin, para penyebar Islam yang menyebarkan Islam di Syarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu putra Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara. Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Kudus Sadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan baca. Kita itu dituliskan begini. Kita itu dituliskan dan kita teruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan jalan, tidak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Aqrah. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman, saudara, semua moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Thahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultan Banten.
judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sagaf Ba'alawi, dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Badri. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan Nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Mudaduddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Jadi mulai sini, bacanya dari sini. Nah, ini semua kitab saya bertanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak Nasab Wali Songo. Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak Nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak, fitnah tidak. Pertanyaannya kenapa dia bohong, saudara? Jawabnya, mereka mengadu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mengadu domba para habaib dengan para kiai Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak, kurang ajar tidak, biarkan atau lawan, biarkan atau hajar, takbir. Masya Allah, sampai di sini jelas. Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Tidak ada lembaga nasab dunia. Sampai ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Gak main-main ini pengakuan para pegang nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara, dari marga Al-Faqih, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini kitab nasab disestempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan sampel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Al-Faqih ini Ba'alwi, saudara, yang jidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tulis, siapa bilang gak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan, dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Begitu saya pikir, hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul, betul. Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatul Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi yang ini tidak ada sampel dari tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir.
ini diakui oleh 20 lembaga dan sabdunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh bagi-bagi Kiai, semua mau foto juga boleh lewat. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirim ini foto, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Bingung. Ada yang protes saya. Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin. Kan sebelah soal yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Rais Am daripada PPNU. Saudara menasihati kelompok pegang nasab. Kalian kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Pak Alim turunan Nabi. Saudara nggak mau kita nasihati. Bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara. Rais Am PPNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PPNU akan kepung, saudara. Kurang ajar. Nah, sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinuna al-hadisu 'anil nasabil qadim bina'an 'ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata nasab itu dalam kitab usul ilmu ansab, bahwa la yumkinuna al-hadis, kita tidak mungkin berbicara 'anil nasabil qadim tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 19 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanifal atas kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Syamsul Dhahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Syamsul Dhahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara munasab Babilon maudu'un mardudun munqati'un. Secara DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya G1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Balawi ini ngaku keturunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan G1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kalau adanya di Yaman, mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an bagi hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad anak bin Ali al-Waidi bin Ja'far as-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imam tidak mengatakan makamnya ada di Basrah atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Tidak penting mengetahui makam.
Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5, apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi atau tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarain orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hidup ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Ya, yang katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya jadi Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Orang yang masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh Bilyah ya, dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Oh, sekarang dia yang bongkar sendiri. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita wajib mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan Husain, itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatuka alladziina wajabat alaina mahabbatuhum. Siapa kerabatnya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh. Itu dilalatkan syariatan, wajib mencintai mereka. Siapa dijawab oleh Nabi? Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai keturunan Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Maka bapak-bapak ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang al-mawahib al-laduniyah fi qita'i nasabi ba'alawi bin Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ini adalah seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar,
yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab, kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdz Nusrati An-Nabawiyyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang mati. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdz Nusrati An-Nabawiyyah. Dan semua kitab saya itu para kiai ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah bala ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya, dan apabila ada yang mau membantah dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku, baik yang berbahasa Indonesia yang berbahasa Arab. Itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Karim, seorang Habib dari Karim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdani. Yang berbahasa Indonesia, Rumail Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5 ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Sudah 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafat, diatribusikan Sa'aduddin Al-Ghifari, diatribusikan Abdul Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Bahlawi versi Rumail Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar ya itu Rumail yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener enggak Rumail Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin, nanti Bapak akan lihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah.